juga bisa mengeluarkan ide-ide. Tidak mungkin loh tidak punya ide ya. Ya pasti punya ide semua ya. Misal ya, pembuatan daur ulang ini contohnya botol bekas. Apa yang paling banyak sekitar yang ada ketemukan? Cup minuman itu kan, yang gelas minuman itu paling sering dijumpai. Terus botol-botol plastik paling sering dijumpai. Nah, itu sendiri yang mungkin lebih kita manfaatkan, harus kita inovasi lagi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat agar tidak menjadi sampah, karena sampah ini paling masalah utama di lingkungan kita. Kemarin ada pernah ada bikin daur ulang? Ayo bikin apa? Kotak pensil, apalagi? Dari botol, dari gelas, itu pasti unik-unik. Ya, pas bunga juga, ya itu bisa, itu udah adik-adik udah apa ya? Udah menunjukkan bahwa adik-adik punya kreativitas tersendiri, bahwa adik-adik punya nilai seni, punya jiwa seni. Ya, ingat jangan minder, semuanya punya jiwa seni. Nah, dari proyek daur ulang inilah kita bisa melihat kemampuan adik-adik semua dari berkarya. Ya, karya itu kita harus kreatif kita harus punya kreativitas itu mengeluarkan imajinasi dan ide-ide adik-adik. Ini saya ada bawa beberapa contoh sampel dari barang-barang bekas, cuman tidak sesignifikan atau tidak sedetail yang saya buat, biar botol plastiknya itu kelihatan. Ya, biar plastiknya nanti kalau kalian mau perindah lagi, bisa meniru lagi seperti itu, bisa ya. Ini apa ya, adik-adik tidak dituntut harus punya jiwa kreatif ya. Saya aja ibu sendiri ya, sebagai ibu rumah tangga juga harus berpikir kreatif di lingkungan rumah. Kalau adik-adik di lingkungan mana kreatifnya? Di rumah dan di sekolah juga. Kalau di sekolah mengurangi sampah plastik, ayo bagaimana? Cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau membawa minuman bakal dari rumah loh setidaknya, jadi tidak beli, buang. Kalau dari rumah kan menghemat kan, lebih menghemat, bawa bekal juga. Ini ibu ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh, itu buatnya semalam. Dapat beberapa karya. Dalam semalam itu dapat beberapa karya. Ibu nggak tahu ini apa? Tahu nggak ini botol apa? Kelihatan dari jauh ini botol Baiklin ya. Tapi nggak tahu ini hewan apa. Coba lihat dari depan. Yang awalnya pengen bikin apa? Pengen bikin tikus atau pengen bikin sapi, kok kayak gini jadinya. Gitu loh. Pink. Tapi kok warna abu-abu, pink kan warna pink. Jadi ibu bikin ini celengan. Bisa nyimpan uang koin dong di sini dari hanya botol Baiklin. Makanya kalau orang tuanya yang kalau mau nyuci ada beli botol Baiklin kayak begini, jangan dibuang, disimpan, dibersihin dulu. Kalau mau
mendaur ulang itu harus dibersihkan dulu ya yang utama ya. Baru kita bisa daur ulang. Ini celengan ya, celengan nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang penting dia bisa berdiri. Yang kedua itu satu karya. Dan ini apa ya kira-kira ya? Kayak pohon keabadian. Pohon keabadian karena apa? Karena plastik ini tidak mudah terurai. Kalau nggak dibakar, ya ini dia tetap jadi plastik. Makanya didaur ulang. Ini gelas yang kalian biasanya menjajah itu, gelas, ya, dijadiin begini. Terus ini yang hijau ini, yang punya kucing, yang suka beli makanan kucing, ya, plastiknya jangan dibuang, tapi bisa dimanfaatkan seperti ini, bisa dibikin daun, bisa dibikin pohonan buat perhiasan, buat hiasan di rumah lah ya, bikin bunga atau apapun pasti bisa dimanfaatkan. Sengaja ibu nggak tutup ininya, dikasih aksesoris biar kelihatan plastiknya. Jadi kalau nanti kalian mau nonton, nanti kalian bisa perbagus lagi, plastiknya ditutup pakai kain apa atau maning-maning apa, bisa, boleh ya, boleh. Nah ini juga dari gelas plastik aqua tadi. Ini gelas minuman cup tadi, cuma lebih dikasih renda begini. Isinya apa ya, ada yang tahu nggak? Sebagai tempat apa ini? Bisa pot, tapi isi permennya dikit, nggak bisa dibagiin buat kalian semua ya. Buat contoh dong, sebagai tempat permen. Tuh, lebih diperindah karena dikasih renda begitu. Terus ada yang tahu ini apa? Ada yang pengen nyontoh? Buat bayi tidur. Buat bayi tidur. Ada yang tahu ini apa? Buat bayi tidur. Kecil kata orang Korea kan? Bener nggak? Kayak ini kecil. Ini pinggirannya ini sebenarnya dari plastik. Ini kita potong, kita gunting, ya. Ring gelasnya ini kita gunting, kita bikin, kita tutup pakai kain buat seperti ini. Kita tambahin action yang bikin menarik. Jadi tetap ringnya ini dari limbah plastik, ya. Ada yang mau niru? Gampang buatnya. Ini ya. Terus limbah plastik selanjutnya. Ini juga salah satu limbah plastik, botol yang sering kadang bekal aqua, bekal minuman ini ya. Kira-kira bisa dijadikan tempat apa ini? Buat tanaman, ya. Udah pada tahu pasti buat tanaman ini. Tanamannya bisa kita isi, tanamannya cuma dikasih air sih kalau dibikin, tapi kalau mau diisi tanah otomatis di bawah botol, di bawah tutup botolnya itu kita bolongin ya. Kita bolongin, dikasih tanah supaya
airnya nggak bisa menetes keluar dan nggak airnya di dalam botolnya ya. Nih, nanti bikin kayak begini. Ini cantik, dibikin ruang tamu bisa, bikin tanaman yang kecil-kecil bisa, dimasukin tanaman air bisa, kasih tanah itu bisa, tapi harus rajin disiram. Ini harus kreatif lagi nih adik-adik nih. Next, ini tahu nggak ya? Ini dari botol bekas. Ini sengaja dibuat kayak begini supaya adik bisa lihat bahwa ini terbuat dari botol, ya. Makanya cuma dihias cuma di atas setengah. Ini bisa dijadikan tempat pensil. Kalian bisa memilah dan lebih banyak lebih banyak pilihannya tuh. Lebih menghemat tempat kalau adik-adik belajar. Adik nggak perlu kerepotan berantakan. Sudah rapi di rumah, jadi nggak berantakan dengan perlengkapan tulisnya kemana-mana. Ya. Yang ciwi-ciwi, adik-adik yang ciwi-ciwi nih, kalau minuman jilbab ini. Kalau suka berantakan, bisa dong. Ini dari apa tadi? Dari ini gelas plastik. Bisa nyimpan tempat jadi sebagai apa? Tempat jilbab. Ada berapa bisa? Ada 3. Rapi jadinya tuh, hanya dari modal limbah plastik. Kayunya udah nyari aja kayu di hutan, kayu apa aja jadi. Yang penting kuat kan, jilbabnya ringan, nggak terlalu berat kan. Nih. Jadi dalam semalam bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 karya. Dalam semalam bikin 6 karya. Jadi yang adik-adik butuhkan dalam membuat karya ini, adik pastinya perlu apa? Ayo perlu apa? 1. Yang pastinya barang-barang plastik tadi. Ingat, harus dicuci dulu sebelum didaur ulang. Kalau mau membuat menjadi sesuatu karya, adik-adik harus persiapkan alat perang, alat-alat buat mendukung untuk pembuatan karyanya adik-adik. Oke, adik-adik berpikir pengen membuat sesuatu itu seperti ini gitu. Nanti adik-adik perlu kayak begini, beli kain pelanggan dikit, gak apa-apa. Tidak mesti harus barang plastik atau botol plastik aja, enggak. Tapi boleh ditambah aksen-aksen yang lain untuk memperindah, untuk mempercantik ya, supaya enak dilihat, dipakai, digunakan juga buat sehari-hari ya. Nah, kalian perlu lem lilin. Tahu lem lilin? Lem lilin itu emang mendukung sekali buat proses pembuatan karya ini. Tahu lem lilin? Yang pakai bakar ya. Terus ada lem tembak. Tahu lem tembak? Nah, kalian perlu lem tembak, kalian perlu lem kayu juga perlu. Terus staples, terus tali atau manik-manik atau yang lainnya yang memang perlu untuk mendukung pembuatan karya-karya. Jadi itu perlu dipersiapkan, jangan pada saat mau membuat karya baru cari ini kemana, jadi nggak selesai. Karena apa? Karena pada saat kita mau membuat
gitu, sembarangan dalam membuat karya ini. Jadi diharapkan adik-adik bisa lebih berkreativitas lagi, lebih banyak punya ide-ide lagi ya, karena masih kelas 7 itu masih wawasannya masih bisa lebih banyak ilmunya lagi. Dalam karya-karya begini kalian bisa ini kan bisa cari di YouTube tuh, pada pegang HP semua ya, pada pegang HP semuanya ada di YouTube. Makanya jangan kebanyakan nonton aja, sekali-sekali lihat bagaimana cara membuat pengolahan limbah plastik itu bisa menjadi satu karya ya, menjadi karya yang bernilai. Nah, di Kota Singkawang ini ya ada satu wadah atau satu tempat untuk kita mengapresiasikan untuk menyalurkan hasil karya-karya kita sebenarnya. Tahu nggak mes daerah? Mes daerah itu tempatnya apa? Tahu nggak? Pada nggak tahu dalamnya seperti apa ya? Sebenarnya di mes daerah itu sekarang sudah dijadikan SCH. Apa itu SCH? Singkawang Creative Hub. Itu adalah suatu tempat atau wadah tempat kita untuk menyalurkan dan mengapresiasikan hasil karya. Nah, disitulah. Nanti di situ diadakan pameran. Nanti semua karya yang itu ditampilkan di situ. Kadang ada acara-acara tertentu, misalkan ulang tahun Kota Singkawang, kadang semua karya yang ada yang berbakat itu dipamerkan di situ. Ya. Karya seni kalau di zaman sekarang itu dikatakan kerajinan tangan, handmade, handcraft. Itu lebih bahasa gaulnya sekarang. Karya seni itu. Karena yang lebih dicari kerajinan tangan itu unik. Bener gak? Karya kita sendiri yang kita buat itu kadang tidak sama dengan orang lain. Kadang ada orang-orang tertentu yang suka dengan karya kita itu ya, karena karya kita unik, lain dari yang lain. Itu yang membuat nilai plus, yang membuat karya kita menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, nanti di SMP 3 ini pernah diadakan pameran daur ulang nggak? Belum. Nah, tapi nggak usah daur ulang, tapi memang ada pamerannya gitu ya. Tapi boleh adik-adik kalau misal ada nanti diadakan pameran, adik-adik bisa menampilkan karya daur ulang. Boleh karya daur ulang itu ditampilkan sesuai dengan bakatnya adik-adik, karena tidak semua anak-anak kadang berminat untuk mendaur ulang barang-barang bekas itu. Karena kita di sekolah sudah ada pembelajaran ya, bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, adik-adik bisa manfaatkan itu untuk membuat suatu karya. Adik-adik bisa berinovasi lagi, bisa berkreativitas itu menarik sebenarnya. Karena apa? Karena membuat diri kita itu tidak membosankan. Kita lebih mencari sesuatu yang baru terus. Dengan apa yang kita temukan ini, misalkan daur ulang ini kan, kalau kita punya jiwa kreativitas, kita selalu pengen mencari sesuatu yang baru terus. Nanti mau dibikin apa ya? Kalau ketemu foto di jalan, ambil, mau dibikin apa ya kira-kira ya? Gitu. Ibu kadang suka ngumpulin botol-botol ini nih. Botol gelas-gelas aqua. Kalau ada hajatan, gelasnya minta saya ya. Nanti kalau sampai di rumah saya baru pulang, buatlah tempat apa? Kadang tempat souvenir
hanya dari gelas ya. Jadi adik-adik harus semangat nih ya, harus punya jiwa kreativitas ya, harus punya jiwa seni, jangan minder. Semua adik-adik di sini ini semuanya jiwa seni. Tahu jiwa seni apa? Semua orang itu punya jiwa seni, sekalipun yang harus dia gambarkan adalah gambaran abstrak. Makanya nggak usah minder. Kalau nggak bisa, kalau nggak bakat, katanya kalau nggak mampu, pasti bisa. Jangan pernah bilang tidak bisa kalau belum dicoba. Ya, masih semangat ya adik-adik ya. Ini karya-karyanya udah pada banyak semua bikin. Udah ada yang bikin. Ya, dari botol plastik. Selain itu, selain dari botol plastik, dari gelas, dari apa lagi? Plastik kresek. Ada yang bikin bunga dari kartu kresek sini. Cuma ibu nggak bawa, nggak sempat bikin bunga dari kartu kresek, dari tali rapia, dari sedotan. Nggak bisa ada bikin. Pasti yang banyak di lingkungan sekitarnya ini pasti botol dengan gelas ya, yang didaur ulang ya. Itu karena itu lebih mudah. Gelas seperti ini lebih mudah dibuat, atau botol minuman ini lebih mudah dibuat sebagai tempat pensil. Itu yang lebih utama, kadang lebih kebanyakan ya. Jadi kebanyakan ya ini yang cowok-cowoknya pada bikin apa nih, yang laki-lakinya adik-adik nih? Kotak pensil semua. Nggak ada yang kreativitas tak bikin mobil-mobilan atau bikin botol gitu dari botol bekas. Pernah berpikir? Cuma nggak bisa bikin ya. Punya ide tapi nggak tahu buatnya gimana. Nanti lihat di YouTube cara proses pembuatannya gimana, itu lebih memudahkan. Karena apa? Kalian pada pegang HP semuanya masing-masing ya, pasti bisa melihat di YouTube untuk lebih mudahnya ya. Ini kalian bisa bikin semuanya buat cewek-cewek ya. Jadi bikin ini supaya lebih kelihatan aja ya nilainya ya. Nanti supaya lebih kuat, lebih kaku, kalian bisa tambahin, kalian lapis lagi. Ringnya bisa kalian lapis. Ini kalau ini nggak ada jual di pasar, ada nggak jual di pasar model kayak gini? Nggak ada kan? Dan ini kalau kalian bikin, kalau sebagus mungkin itu bisa kalian jual ke teman kalian. Itulah dinamakan bisa bernilai ekonomis. Daur ulang ini juga bisa menghasilkan uang loh. Hanya dengan daur ulang, hanya yang dibikin cuma sampah, bisa mencari cuan lewat ini. Kalian anak-anak SMP ini bisa menghasilkan uang. Bisa. Yang penting semangat ya, semangat, jiwa kreatif harus ada ya. Kalau ibu ini masukkan ke pameran kayak gini, kalau dijual bisa 50.000 loh. Bisa 50.000. Kalau ininya dilapis lagi, diperbagus ya. Kalau ini diperbagus, kayunya diperbagus lagi. Jadi kan cuma asal-asal kayu aja yang dibuat kan. Jadi diperbagus, ini bisa dijual 50.000. Karena hasil buatan kita sendiri itu ya kadang lebih unik. Bisa adik-adik, bisa. Yang penting adik-adik semangat, belajar mandiri tentunya. Belajar mandiri bisa menghasilkan. Dengan jual kayak gini sama biasanya kalau jual kayak gini ya, kalau bikin kayak gini ya, sama-sama teman yang dekat. Meskipun bukan teman sekolah, kadang teman yang di lingkungan gitu ya, teman di lingkungan bisa. Dia apa udah buat kayak gini, mau beli pakai celengan, lucu kan? Nah gitu. Kalau ada satu yang beli, nanti teman yang satu promosi lagi ke teman yang lain.
Nah, dari mulut ke mulut. Ya aku kok cantik ini, dia melihatkan kok cantik celengannya. Aku beli sama ini. Berapa? Harganya sekian. Pesan, begitu dibikin, lagi. Itu dia, ya. Hanya dari apa tadi? Cuma dari limbah plastik tanpa modal biasanya. Paling modal kalian sih lem pada lem. Oke lah, gunting ada di rumah ya. Nah, kalau nggak pakai kain begini, kain yang apa yang ada di rumah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kain yang di rumah itu juga bisa didaur ulang untuk menambah aksen-aksen barang bekas ini. Ya, tetap semangat ya adik-adik ya. Pokoknya harus punya jiwa kreatif, kreativitasnya harus ditingkatkan lagi. Jangan malas. Apa ya? Hah? Jadi ikan gugong. Ya baiklah adik-adik, sebenarnya soal apa namanya recycle atau daur ulang ini, mungkin ada adik-adik yang mau pengen tanya, boleh bertanya, ya. Siapa yang ingin bertanya boleh bertanya seputar daur ulang atau kiat-kiat adik-adik membuat ini bagaimana Bu? Ini biayanya kalau bikin ini berapa Bu? Gitu loh. Penambahannya ini gimana cara merangkainya, boleh ditanya, atau lagi pengen lihat boleh gimana cara bikinnya, boleh, atau penasaran dengan ini pengen lihat lebih dekat, aku sendiri nggak tahu ini binatang apa. Boleh yang penasaran boleh lihat cara membuatnya bagaimana. Ini penambahan kainnya ini namanya kain flanel. Udah pada tahu ya, yang ada cowok udah pada tahu kain flanel. Kain flanel ini kalau yang kecil kalau nggak salah 5.000 ya. Itu cukup kalau buat satu ini. Nih, kumpulin, bikin banyak-banyak, terserah hewan apa, warnanya macam-macam. Nanti kumpulin gitu, diberikan ini lucu-lucu ya. Diganti boneka ini. Nanti kalian bisa challenge uang 500, uang 1.000 koin masih bisa, uang kertas juga bisa. Ini ada bolongannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ini mau nanya ini? Green Catcher. Ini lucu nih. Unik. Hanya dari ring gelas plastik. Tergantung kreativitas lagi ya. Makanya adik-adik sekalian harus punya jiwa kreativitas. Harus punya ide. Ada mau tanyakan kira-kira? Adik yang pakai kacamata di depan, ada yang mau ditanyakan? Nyanyi kan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, pada mikir atau bisik-bisik dulu yang mana mau bertanya atau apa? Pada ngantuk kah? Ngantuk apa lapar? Haus.
belum dapat ini. Sebenarnya ini bisa lebih bagus lagi sebenarnya, bisa lebih bagus. Kalau saja dibuat biar kelihatan plastiknya, biar kelihatan barang bekasnya gitu. Ini gunakan dari gelas plastik, dari botol, dari clean. Yang mau ditanyakan? Kayaknya udah pada haus semua nih. Ya, kalau lapar segala, udah makan nggak? Belum 2 kali, belum 2 kali. Iya. Ada yang mau ditanyakan seputar daur ulang yang ibu buat ini? Ya? Ada? Ada yang bertanya? Bagaimana tekniknya Bu? Bagaimana dibuatkan yang tidak paham ya? Alat-alat yang kita persiapkan ya? Kulitnya juga harus bagus. Kalau mau membuat suatu karya ya, nggak salah-salah bikin. Karena kalau kita mau membuat satu karya itu, kadang moodnya dalam satu waktu itu. Nanti kalau udah direpotin, udah moodnya ambiar, udah malas lagi bikin, kacau nanti karyanya. Tidak bermakna nanti karyanya, tidak indah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah. Angin itu berlaku di luar hujan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu cuma ini. Pada semangat ya, masing-masing ya. Pokoknya adik-adik dalam belajar itu harus semangat ya. Tidak boleh malas. Harus punya jiwa kreatif. Harus inovatif ya. Harus produktif. Karena tidak hanya kalian saja yang untuk dituntut harus kreatif. Seperti ibu pun untuk rumah tangga harus kreatif, ya, harus kreatif di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Sedangkan adik-adik di lingkungan sekolah. Nanti kalau jiwa kreativitasnya baik, bagus, bisa memberikan yang terbaik, bisa melakukan yang terbaik, nanti hasil karya-karya itu punya nilai, nanti bisa dikembangkan, ya, nanti bisa dikembangkan nantinya. Kalau punya bakat, bisa dilatih lagi bakatnya. Kalau dalam membuat seperti ini tidak mengandalkan bakat sebenarnya. Membuat barang-barang bekas ini, mendaur ulang ini tidak berdasarkan bakat, tapi kemauan. Asal mau ada bikin ini, ya udah bisa bernilai ekonomis dia, bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi kalau tidak punya kemauan, ayo, nggak bisa apa-apa, ya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, masih ada pertanyaan nggak? Mau bertanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Saya terima kasih atas perhatiannya adik-adik ya. Atas kekurangan dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Saya serahkan lagi ke Ibu Fitri. Ya, saya serahkan lagi ke Ibu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Giliran disuruh tanya semuanya diam 1000 bahasa. Oke, karena tadi terima kasih untuk Bu Siska yang sudah memberi pemaparan. Halo, hai. Katanya lapar tapi teriaknya masih kenceng. Oke. Kemarin kan Ibu sudah kasih tugas sih. Ibu sudah kasih tugas, Ibu sudah umumkan perpanjangan hanya sampai hari Jumat. Oke, setiap karya yang kalian buat Ibu apresiasi. Halo. Harapan Ibu dalam pembuatannya, Ibu mau cari sumbernya di mana sih sumber ribut ini? Siapa yang mau gantikan Ibu di depan? Oke, sudah ada banyak sekali yang masuk yang dikumpulkan ke Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang kurang lebih membuat seperti ini. Siapa yang kemarin buat bermacam-macam untuk tempat pensil? Angkat tangannya. Cuma 1, 2, gak berani tinggi-tinggi, angkat tangannya. Kemudian ada beberapa yang membuat seperti ini meskipun tidak sama persis. Buat celengan. Siapa yang kemarin buat celengan? Davia buat celengan. Siapa lagi? Kemudian ada yang kuat, ada Ibu ingat banget dia mengkolaborasikan. Jadi gelasnya, dengarkan Ibu dulu, cupnya dibuat sebagai pot, kemudian dikasih pasir, kemudian bunganya dibuat dari tusuk sate dan kalau kita beli buah apel, pir itu kan ada ininya kan. Nah itu dibuat bunganya, bagus banget. Semua yang sudah dikumpulkan ke Ibu apresiasi. Tapi ada Ibu satu menemukan yang nggak ada namanya. Jadi Ibu bingung ini siapa yang sudah mengumpulkan tapi tidak dikasih nama. Jadi Ibu bingung mau kasih ke siapa. Nanti hari Jumat adalah terakhir pengumpulan. Ingat, setelah hari Jumat tidak ada lagi pengumpulan. Jadi Ibu terakhir terima hari Jumat, baik untuk recycle-nya maupun untuk labbooknya. Ya, labbook juga di hari Jumat. Nah, sekedar informasi, sampai sore habis nih. Sekedar informasi, karena di minggu ini kita sudah mulai P5, jadi kalian tidak banyak belajar tentang mapel. Jadi, halo, yang tidak ada tagihan tugas, kalian boleh mulai mengeksplor. Kita punya 3 proyek: mendaur ulang sampah plastik, membuat tanjak, satu lagi senam. Maka kamu cari informasi sebanyak-banyaknya. Kamu sudah gampang mendapatkan informasi melalui YouTube, melalui Google, dan seterusnya. Maka gunakan sebaik mungkin. Ibu mau tanya sekarang, halo, siapa yang belum mengumpulkan labbook? Masih ada 2000 orang di belakang. Siapa yang belum mengumpulkan recycle? Ada 1500. Ibu tunggu sampai kapan? Oke, baik. Oke, baik. Jadwal terakhir.
kelas. Jadi setelah ini bubar, kamu kembali ke kelas masing-masing. Tapi boleh nggak ibu minta tolong? Khusus yang laki-laki, tolong ibu doakan yang nolong ibu pahalanya banyak. Yang soleh. Nanti akan diarahkan Pak Ebi. Tolong nanti satu orang bawa satu kursi. Kursi di belakang bukan yang biru ya, kursi yang ringan. Itu dibawa ke lab komputer yang di sana. Satu orang bawa satu, boleh juga satu kursi untuk berdua. Boleh, ibu minta tolong nanti satu orang bawa satu. Sekarang keluar dengan tertib, tidak ada